Paris Saint-Germain bermain sangat apik di musim ini. Tim asuhan Thomas Tuchel untuk pertama kalinya menembus semifinal Liga Champions setelah terakhir kali di 1994-1995. Di kompetisi domestik, mereka juga mendapatkan double winner di musim ini. Sekarang adalah kesempatan klub yang bertabur bintang ini untuk menjadi juara Liga Champions, sekaligus meraih treble winner. Cetak Gol coba membahas apa faktor kunci kekuatan Les Parisiens sekaligus analisa PSG di semifinal Liga Champions. PSG seringkali diremehkan di jagat elit sepak bola. Mereka disebut klub yang jago kandang, hanya mampu berjaya di Prancis tapi tidak di Eropa. Hanya mampu membeli pemain bintang tetapi tidak punya hasil di Liga Champions. Dalam 3 musim terakhir, mereka memang mentok di babak 16 besar. Baru kali ini, Neymar dan kawan-kawan melaju hingga semifinal. Prestasi yang lebih baik dibandingkan klub raksasa Eropa lain seperti Barcelona dan Real Madrid. Juga lebih baik dari seluruh klub Liga Inggris yang katanya paling kompetitif. Kami coba membedah betapa kuatnya PSG di musim ini. Bisa saja mereka akan mengangkat si kuping besar di akhir Agustus nanti. Paris Saint-Germain punya stok pemain hebat yang melimpah. Baik pemain utama maupun pemain lapis kedua, mereka sama kuatnya. Terbukti dari stabilnya penampilan PSG walaupun 1 atau 2 pemain pilar penting harus absen bertanding. Tanpa kehadiran Kylian Mbappe, Angel Di Maria, dan Marco Verratti, PSG masih bisa memainkan Pablo Sarabia, Julian Draxler, dan Ander Herrera. Diketahui Mbappe sempat menjalani pemulihan cedera pergelangan kakinya. Bukan hanya Mbappe, Marco Verratti dan Layvin Kurzawa juga cedera, yang memaksa mereka harus menepi dari lapangan. Belum lagi Angel Di Maria yang menerima akumulasi kartu. Padahal Verratti dan Di Maria adalah kunci permainan dari PSG. Tetapi situasi itu bukan masalah lagi bagi Thomas Tuchel. Kedalaman skuad di setiap lininya membuat PSG masih mampu tampil gemilang. Terbukti, Les Parisiens masih mampu mengalahkan Atalanta di perempat final Liga Champions. Jangan kaget kalau PSG mampu membalikan keadaan di menit 90. Aksi dramatis Les Parisiens memang sudah dibentuk dari bertahun-tahun yang lalu. Mereka punya mental juara yang membuatnya pantang menyerah hingga peluit panjang dibunyikan. PSG mengoleksi 6 trofi Ligue 1 serta 6 trofi Coupe de la Ligue dari 7 musim terakhir. Modal ini menjadi salah satu yang membuat mereka diunggulkan di partai melawan RB Leipzig. Klub asal Jerman berlogo banteng seruduk itu baru mengumpulkan 4 trofi domestik dari Liga Jerman divisi terbawah. Jumlah trofi memang tidak bisa sepenuhnya menjadi patokan, apalagi mengingat RB Leipzig yang baru berusia 11 tahun, lebih muda 39 tahun dari PSG yang lahir pada 1970. Begitu banyak yang menjagokan PSG di partai semifinal nanti. Berkat keunggulan tersebut, Les Parisiens diprediksi akan tampil lebih percaya diri, unggul pengalaman di Eropa. Les Parisiens memang belum pernah memboyong trofi Liga Champions. Prestasi terbaiknya adalah memenangkan Piala Winners di tahun 1995-1996. Tetapi, skuad asuhan Thomas Tuchel ini tentu lebih berpengalaman dibandingkan RB Leipzig. Sejak dibeli hartawan Timur Tengah pada 2011, PSG mengalami evolusi dengan mendatangkan pemain-pemain bintang. Sebut saja Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Edinson Cavani, Neymar, dan Kylian Mbappe. Mereka bahkan menjadi klub dengan perkembangan paling pesat dalam dekade terakhir. Sejak tahun 2012, PSG berhasil menjuari Ligue 1 sekaligus mengantarkannya ke Liga Champions. PSG belum pernah absen di kompetisi ini hingga sekarang. Berbeda dengan RB Leipzig,
Mereka baru berkompetisi di Liga Champions pada musim 2017-2018. Itu pun harus gugur di fase grup yang hanya berisi Monaco, Besiktas, dan FC Porto. Menembus semifinal Liga Champions merupakan yang pertama bagi RB Leipzig sepanjang sejarah, dan yang pertama bagi PSG sejak nama kompetisi berubah menjadi Liga Champions. Sudah punya mental juara. Beberapa musim terakhir, PSG seperti punya hambatan mental dan kurang percaya diri, terutama dalam menghadapi klub-klub terkuat di benua biru. Sebagai contoh, tersingkirnya Les Parisiens di Champions League musim 2016-2017 dan 2018-2019. Diawali dengan musim 2016-2017. Waktu itu, Marco Verratti dan kawan-kawan berhasil menundukkan Barcelona dengan skor 4-0 di babak 16 besar leg pertama. Sudah unggul 4 gol, seharusnya PSG tinggal menahan imbang Barcelona di leg kedua, atau seburuk-buruknya kalah 3-0. Namun, alih-alih menahannya, Blaugrana justru mengejar agregat dan menang dengan skor 6-1. Agregat akhir 6-5 untuk raksasa Katalan. Bukannya belajar dari kesalahan, PSG kembali mengalami hal yang serupa di Liga Champions musim 2018-2019. Kali ini lawannya Manchester United di partai 16 besar. PSG unggul lebih dulu dengan skor 0-2 di Old Trafford. Bukannya menahan atau menambah pundi-pundi gol, PSG justru menelan kalah di kandang sendiri dengan skor 1-3. Dengan keunggulan gol tandang, The Red Devils memupus harapan PSG untuk melaju ke 8 besar. Di musim ini, PSG memang tampil berbeda. Mereka bermain dengan mental juara. Sudah terbukti sejak awal 16 besar melawan Borussia Dortmund. Tertinggal lebih dulu di laga tandang dengan skor 1-2, PSG berhasil membalik keadaan di kandangnya sendiri dengan skor 2-0. Agregat 3-2 membuat PSG lolos ke babak berikutnya. Di babak 8 besar, PSG kembali menunjukkan mental juaranya. Kali ini lawannya Atalanta. Tertinggal lebih dulu lewat gol Mario Pasalic di menit 26, Neymar dan kawan-kawan berhasil membalik keadaan di akhir pertandingan. 2 gol berhasil disarankan PSG lewat Marcos Awas Korea di menit ke-90 dan Eric Maxim Choupo-Moting di menit 93, menjadikan skor akhir 2-1 untuk keunggulan Neymar dan kawan-kawan. 2 gol di menit 90 adalah sesuatu yang jarang terjadi, yang sulit dilakukan oleh klub lain. Bukti kalau PSG memang bermental juara. Gemilangnya seorang Neymar. Neymar berhasil menyuguhkan penampilan terbaiknya pada laga melawan Atalanta. Ia menjadi tulang punggung PSG dalam menggempur Atalanta yang dijaga Marco Sportiello. Neymar yang dijaga ketat lebih banyak mundur untuk meminta bola, kemudian mengiringnya menuju sektor pertahanan milik Atalanta. Kecepatan berlari dan kemahirannya dalam menggiring bola begitu mengesankan. Huskor menghitung, Neymar mencatat 15 dribble sukses di laga tersebut. Dengan aksi yang meresahkan Atalanta, Neymar bahkan dilanggar hingga 9 kali sepanjang 90 menit pertandingan. Bukan hanya pergerakan yang merepotkan, Neymar juga rajin dalam memberi tembakan spekulasi. Pemain asal Brazil ini menembak 7 kali di sepanjang pertandingan. Neymar menjadi kunci kemenangan Paris Saint-Germain, memberikan assist gol pertama kepada Marcos Awas Korea, mencatatkan rating 9,5 di pertandingan tersebut dan menyandang predikat sebagai man of the match di laga tersebut versi Huskor. Dengan performa terbaiknya, Neymar tentu akan menjadi senjata pamungkas dalam menghadapi RB Leipzig. Mbappe sempat cedera engkel selama setengah bulan pada akhir Juli kemarin. Pada laga kontra Atalanta, Mbappe terpaksa diturunkan di menit 60 menggantikan Pablo Sarabia.
Sang pelatih menurunkannya karena PSG masih tertinggal 0-1 dari tim asal Italia. Mbappe yang seharusnya masih istirahat ternyata sukses tampil memukau di lapangan hijau. Pemain muda asal Prancis ini sering punya pergerakan yang mengancam gawang Atalanta. Sukses memberi assist bagi gol kedua yang dilesakan oleh Eric Maxim Choupo-Moting. Pertandingan pun berakhir dengan keunggulan PSG 2-1. Di laga melawan Leipzig, PSG menjadi tim yang diunggulkan, sementara Leipzig berstatus sebagai tim kuda hitam. Itulah beberapa faktor yang bisa membawa PSG masih bertahan di Liga Champions. Menarik untuk disaksikan. Apakah tim dengan logo Menara Eiffel itu mampu mengalahkan RB Leipzig? Sampaikan prediksimu di kolom komentar.